Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pada saat pembelajaran ini diberi kelancaran dan kalian diberi kemudahan untuk memahami materi yang akan Bapak pelajarkan. Before we start our study, let's pray to Allah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, give me knowledge and intelligence. Amin. Stand up, please. Read our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't please. Ya, oke. Oke, hari ini yang nggak masuk siapa? Davina Majapahit. Kenapa? Sakit. Terus ada di asrama atau pulang? Tolong yang ada di atas meja hanya berkaitan tentang pelajaran seni rupa. Jadi yang tidak ada kaitannya mohon disimpan dulu. Ya, biar fokus, biar nggak berantakan. Materi hari ini kita menggambar perspektif dua titik hilang. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita belajar menggambar perspektif satu titik hilang, hari ini kita belajar menggambar perspektif dua titik hilang, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu. Ya, oke. Ya, kita lanjut. Nah, apersepsi. Ya, benda-benda di alam wujudnya 3 dimensi, sedangkan kita menggambar pada bidang kertas 2 dimensi. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu biasanya berbentuk 3 dimensi. Nah, bagaimana sih caranya menggambar bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita ini yang berbentuk 3 dimensi, digambarkan ke kertas yang bidangnya 2 dimensi, tapi hasilnya seperti halnya sesuai dengan apa yang kamu lihat. Nah, di sini peran dari menggambar perspektif itu digunakan. Jadi, bagaimana agar benda 3 dimensi bisa terlihat sesuai dengan kenyataan yang kita saksikan di alam pada kertas gambar? Nah, caranya harus menggunakan teknik perspektif. Nah, disinilah fungsi dari kita belajar menggambar perspektif. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami pengertian menggambar perspektif 2 titik hilang. Ya, coba tolong diperhatikan. Sebutkan dan tuliskan hal yang paling menonjol dari gambar yang ditampilkan. Kira-kira apa? Gedungnya kenapa? Yang paling depan gedungnya kenapa? Lebih besar dari yang lain. Yang ujung mana? Oh, makin ujung makin kecil. Ujung mana? Kanan kiri? Oh, kanan dan kiri. Oke. Nah, itu sebagai identifikasi masalah. Ya, jadi kenapa sih gambar perspektif kok bagian tertentu ada yang kecil, sedangkan bagian tertentu ada yang besar, ya tidak rata. Selanjutnya, pembentukan kelompok untuk melanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok sesuai dengan materi nanti yang terdapat di LKPD. Oke, silakan Bapak kasih waktu 1 menit untuk buat kelompok dengan yang minggu lalu. Silakan. Mejanya tolong disesuaikan. Ini kelompoknya mana? Oke, sudah sesuai kelompoknya?
sudah sesuai kelompoknya, ya, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, LKPD ini Bapak susun berkaitan dengan identifikasi masalah yang kamu amati tadi, ya. Jadi secara umum hampir sama apa yang akan ditanyakan atau apa yang kamu amati tadi dengan pertanyaan yang muncul. Ya, ini kelompok berapa? Ini mohon kita tolong di belakang. Silakan kalian bagi-bagi tugas terlebih dahulu untuk mempermudah ya proses kegiatan diskusi dan juga penyelesaian tugas karena waktu kita dikit. Ya, silakan bagi-bagi tugas ya biar cepat. Siapa yang ngerjakan nomor 1, 2, 3, ya siapa yang jadi satulen dan lain sebagainya. Gitu ya. Sudah? Ya, untuk memecahkan masalah kita cari informasi ya di berbagai macam sumber belajar. Yang pertama yaitu dari modul atau buku LKS atau buku paket modul. Ya, nanti kalau misalkan dapatnya yang di internet sumber belajarnya silakan kalian nyari di internet. Ya, di artikel. Tapi jangan lupa ditulis sumbernya. Ya, di artikel urutan terakhir silakan maju untuk menentukan sumber belajar yang kalian cari. Kemarin terakhir biasanya kelompok ini ya. Ya, pilih silakan. Kelompok 3 silakan cari informasi di sumber belajar yaitu di modul ajar atau LKS. Ini ada modul ya. Silakan boleh juga lihat di LKS. Ya. Lanjutnya. Oke, silakan materi di YouTube ya. Ya. Materi di internet silakan artikel ya atau di internet. Ya, sebelum kalian nyari, coba perhatikan dulu. Ini Bapak akan tampilkan ya video materi berkaitan menggambar perspektif. Halo, selamat datang di channel Unique Youth Dua and Art titik and hilang Science. ya, cuman secara umumnya Nah, saja. pada sub unit 1 Yang berkaitan dengan kita akan LKPD. mempelajari tentang menggambar perspektif dengan dua titik hilang. Perspektif dua titik hilang digunakan untuk menggambar perspektif objek yang memiliki kelompok bidang datar yang tidak sejajar dengan garis horizon. Sudut pandang mata dalam menggambar perspektif, yaitu yang pertama ada sudut pandang mata burung. Adalah sudut mata terhadap objek gambar yang berada di bawah garis horizon. Oke, cukup ya. Dan 13.50. Ya, udah 2 menit. Ya, silakan kelompok 4. Cek suaranya kenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama majuan dikit. Baca, baca. Kami dari komunitas akan mempresentasikan tentang gambar perspektif bertujuan yang terangkum dalam LKPD sebagai berikut.
Pengertian menggambar perspektif dua titik hilang. Menggambarkan objek dengan menggunakan dua titik hilang yang terletak di sebelah kanan dan kiri. Hukum perspektif 1. Bidang datar objek tidak sejajar dengan garis horizon sehingga membentuk sudut. 2. Garis yang tegak lurus dengan garis horizon tetap digambarkan tegak lurus. 3. Semua perspektif dikali garis proyektif kedua titik hilang. Kenapa nama saya bersama dengan Mas saya ingin bertanya. Jadi garis proyeksi itu dari mana? Proyeksi. Kencang ya. Garis proyeksi itu bisa aja kayak suatu gambaran atau kayak dari garis horizon. Lagi? Ya, oke cukup. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4. Lanjut ke berikutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Ya. Nah, tadi dari hasil diskusi, dari hasil presentasi yang teman kalian tampilkan, ya, pada pertama kali awal kita melaksanakan kegiatan tadi kan ada yang bertanya, ya, kenapa gedung semakin ke kanan dan ke kiri semakin mengecil. Nah, itu hukum gambar perspektif harus seperti itu. Jadi benda yang semakin jauh akan semakin mengecil. Nah, itu hukumnya harus seperti itu. Namanya hukum wajib. Ya, kalau tidak berarti salah dalam proses penggambaran perspektif. Ya, semakin mengecilnya kemana? Ya, tentunya ke titik hilang. Kalau kemarin misalkan semakin mengecilnya ke satu titik hilang karena titiknya satu, nah ini semakin mengecilnya ke dua titik hilang yaitu kanan dan kiri. Jadi kenapa tadi semakin kecilnya ke kanan dan ke kiri? Karena letak titik hilangnya ada di situ. Ya, karena titik hilangnya ialah titik terjauh dari pandangan mata manusia. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Satu soal berarti 30 detik. Bapak kira cukup? Yang simpulkan yang nomor 1. Tiga jadi sudut pandang apa saja? Ya, apa aja? Mata burung, mata normal, mata ayam. Oke, mata burung, mata normal, mata katak, ada bilang media yang digunakan. Kertas, pensil, penghapus, lautan. Oke, nah itu media-media yang kalian harus siapkan untuk kegiatan minggu depan. Oke, ya Bapak coba pengen refleksi kegiatan hari ini. Apa yang kamu pelajari? Silakan orang yang berani. Oh my god. Apain aja kamu? Kegiatan refleksi itu berarti mengulang apa yang kamu lakukan hari ini dalam pembelajaran. Yang lain coba perhatikan. Terus, oh ya, jadi kegiatan hari ini ya tadi belajar mencari informasi berkaitan tentang materi menggambar perspektif berkaitan dengan konsep yaitu hukum-hukum, unsur-unsur dan juga media yang digunakan dan juga konsep sudut pandang. Gimana kegiatan hari ini? Seru. Ya, ini jangan lupa untuk minggu depan disiapkan. Ya, kamu pelajari dulu materi kegiatan minggu depan yaitu cara pembuatan tadi yang kamu cari. Ya, langkah-langkah pembuatannya kamu pelajari dan disiapkan alat media untuk praktek minggu depan. Ya, ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak kita tutup dengan baca hamdalah dan doa.
Oke, Bapak kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.